Saudara, di ulasan saya kali ini saya akan menyodorkan satu tema lagi, yaitu apakah saudara akan hidup makmur dan sejahtera setelah berumur 40-an tahun, atau sebaliknya hidup menderita, hidup kere dan menjadi beban bagi orang lain, apalagi menjadi beban negara. Saudara, melansir dari data yang disampaikan oleh CNBC Indonesia di awal bulan Juni 2023 bahwa di tahun 2024 akan muncul 6,7 juta penduduk Republik Indonesia yang miskin ekstrim. Secara global, data yang disampaikan ini masuk akal. Sekarang muncul pertanyaannya, apakah saudara termasuk salah satu di antara 6,7 juta ini atau mau sebaliknya? Saudara, dalam video saya yang terdahulu, saya sudah katakan bahwa umur manusia hanya 70 tahun saja. Syukur kalau saudara mencapai umur ini. Orang sukses rata-rata umurnya setelah 35 tahun. Apakah dia seorang aparatur sipil negara? Atau apakah dia seorang pengusaha sukses? Atau apakah dia seorang penerima hak waris orang tuanya? Semua tergantung pada pribadimu sendiri-sendiri. Supaya saudara jangan masuk dalam angka 6,7 juta yang miskin ekstrim, saya berikan salah satu filosofi hidup seperti ini. Pohon pisang tidak akan mati kalau belum berbuah. Setelah berbuah, maka jelas pohon pisang akan mati. Artinya, ketika lewati umur 40 tahun, saudara sudah harus berhasil dalam tanda petik. Di umurmu yang ke-35 tahun, saudara sudah harus berbuah, sudah harus sukses atau berhasil, hidup enak, pikiran tenang. Kan rata-rata manusia di Republik Indonesia ini di umur ini sudah kawin, punya istri, punya suami, punya anak. Saudara, jangan sampai saudara di umur ini menciptakan kakak atau keluarga miskin yang baru. Orang lain pusing, negara pusing. Makanya ada program wajib belajar yang diluncurkan oleh pemerintah. Hitungannya begini, umur 5 sampai 22 tahun saudara harus sekolah dan kuliah. Umur 22 sampai 35 tahun saudara meniti karier hidup. Kan selama 13 tahun saudara ambil kesempatan ini meniti kariermu. Ada yang memberikan komentar di video-video saya dan mengatakan bahwa pada dasarnya nasib manusia tergantung takdir, tergantung nasib, tergantung garis hidup. Pernyataan ini benar, tetapi saya mau bertanya, kenapa ada orang yang lain yang sangat-sangat kaya, sedangkan yang lain sangat-sangat miskin? Saudara, bukan dari mana asalmu hidup di bumi ini, bukan asalmu orang keluarga miskin maka saudara harus miskin terus. Bukan asalmu orang kaya maka saudara akan kaya terus. Tidak, tergantung daripada pribadi masing-masing. Apa yang saudara buat dalam memberi respons terhadap akal, pikiran, dan kehendak bebas yang diberikan oleh Sang Pencipta langit dan bumi ini. Kan semua sama diberikan yang ini yang saya sebutkan ini. Tetapi kenapa ada orang yang sangat kaya sedangkan yang lain sangat miskin? Saudara, negara sudah memberikan perhatian terhadap penduduk yang kategori miskin hampir 20-an tahun lebih melalui 1. Beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu.
Ini untuk yang berusia 5 sampai 22 tahun dan salamu sendiri tidak mau belajar. Pemerintah sudah fasilitasi seperti itu, tidak mau gunakan secara maksimal. Sebelum tahun 2000-an mana ada beasiswa, tidak ada. Kan saya hidup di zaman ini sebelum tahun 2000-an dan tahu persis kondisi ini. Kedua, bagi yang mau membangun bisnis atau membangun usaha. Usaha di bidang apa saja, bidang bisnis kuliner, bisnis perdagangan atau retailer. Bagi yang tidak tahu retailer itu artinya kios, toko-toko kecil-kecilan itu namanya retailer. Dan peternakan ayam, peternakan kambing, itik, angsa, dan lain-lain. Pemerintah melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI telah memberikan bantuan modal tanpa agunan. Tanpa agunan itu artinya tanpa jaminan. Jaminannya hanya tempat usahamu sendiri. Ketika mereka datang mengambil gambar, maka tempat usahamu itu ada. Jangan sampai tidak ada. Saudara, pemerintah telah meluncurkan satu program bantuan lagi di tahun 2022, tepatnya bulan Mei dan Juni, yang disebut dengan KUR Super Mikro. Artinya, saudara akan diberikan modal usaha sebesar 10 juta rupiah dengan suku bunga sebesar 3% per tahun. Dan menurut data yang disampaikan oleh CNBC Indonesia, maka dana ini sudah diberikan kepada lebih dari 7 juta penduduk miskin. Syarat utama yang saudara harus penuhi yaitu asalkan deskripsi tempat bisnis jelas. Ada tempat usaha seperti tempat usaha bakar sate, tempat usaha buat nasi kuning, tempat jual cilok, tempat buat es buah, tempat bakar ikan, dan lain-lain sebagainya. Asal ada satu syarat yang harus saudara penuhi, yaitu usaha kan ada minimalnya. Ada surat keterangan atau surat izin dari pihak kelurahan. Dulu tidak ada program ini, semua surat izin berpusat kepada Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Sekarang dimudahkan, kenapa tidak diambil? Mumpung pemerintah memperhatikan rakyat miskin. Pergunakanlah kesempatan ini untuk kembangkan dirimu supaya saudara jangan masuk dalam angka 6,7 juta miskin yang ekstrim sekali. Ada KUR mikro, KUR super mikro, dan KUR makro. Dan juga ada subsidi bunga KUR. Artinya saudara memberikan bunga uang pinjaman itu sebesar 6% per tahun. Itu artinya plafon paling tinggi. Dan jika saudara memberikan agunan tambahan, misalnya sertifikat tanah, sertifikat lain-lain sebagainya, maka saudara diberikan plafon biaya atau plafon modal sampai dengan 500 juta rupiah. Tinggal saja dikalikan dengan suku bunga. Misalnya dia ambil 6%, maka saudara akan menyetor sekian rupiah. Tinggal hitung saja di kalkulator. Bukan tiap HP ada kalkulator, tinggal hitung saja. Kalau 500 juta tambah dengan 6% tambah modal, misalnya saudara ambil 36 bulan atau 48 bulan, tinggal dikalikan saja dengan 6%. Dan dana itu hanya dikembalikan dalam waktu 4 tahun. Artinya 48 bulan saudara sudah harus melunasi pinjaman itu, dan jangan tunggak. Kalau tunggak untuk ambil sesi yang kedua agak sulit sedikit. Dianggap saudara tidak berhasil sebagai penerima dana KUR. KUR itu artinya kredit usaha rakyat. Menarik bagi saya adalah ada program subsidi bunga KUR. Artinya Anda diberikan kredit usaha
dengan subsidi bunga. Artinya misalnya bunganya 6%, maka saudara disubsidi dengan 2% bunga. Jadi saudara hanya diberikan beban 4% dari total biaya, total modal yang saudara terima dari pemerintah. Usaha ini, pengajuan ini tidak ribet-ribet seperti dulu di zaman kami. Kalau mau memberikan agunan pinjaman, misalnya sertifikat tanah, ada pihak bank yang datang melihat tanahnya, melihat sertifikatnya, ukur sana, ukur sini, tanya pemerintah, tanya sana, tanya tokoh adat, dan lain-lain sebagainya. Terakhir baru kami diberikan. Ini saja ulasan saya, dan kita akan bertemu di video saya yang lainnya. Terima kasih sudah subscribe dan sudah menonton.